Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengusaha selaku dosen pengampu mata kuliah riset profesional agribisnis yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan performa saya yang berjudul Nutrisimplex. Sebelumnya, perkenalkan saya Samsa Zakia Fitriani dengan NIM 0501182328 Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Nah, di sini metode simplex ini dikembangkan oleh George Danzig pada tahun 1947 dan merupakan pendekatan sistematis berbasis table atau tabel simplex yang bergerak dari suatu solusi ekstrim ke solusi ekstrim lainnya dalam ruang solusi sampai diperoleh hasil yang optimal. Lalu selanjutnya itu ada pengertian dari metode simplex. Nah, metode simplex ini adalah sebuah teknik dalam riset operasional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear dengan dua atau lebih variabel keputusan. Oke, next kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus. Sebuah perusahaan memproduksi dua jenis makanan ringan, yaitu snack A dan snack B, menggunakan tiga mesin. Mesin pertama itu untuk bahan baku, mesin kedua itu untuk penggorengan, dan mesin ketiga itu untuk pengemasan. Snack A memerlukan 2 jam di mesin 1, 4 jam di mesin 2, dan 1 jam di mesin 3. Untuk snack B memerlukan 1 jam, 2 jam, dan 3 jam di masing-masing mesin tersebut. Untuk kapasitas maksimum harian mesin adalah 100 jam untuk mesin 1, 160 jam untuk mesin 2, dan 120 jam untuk mesin 3. Yang dimana laba per unitnya itu sebesar 4.000 untuk snack A dan 5.000 untuk snack B. Tentukan kombinasi produksi yang memaksimalkan laba menggunakan metode simplex. Oke, baik, langsung kita selesaikan. Di sini saya memasukkan persamaan-persamaan dari soal tersebut ke dalam tabel agar lebih mudah untuk kita ketahui kendala-kendalanya. Nah, di sini komponen yang pertama itu ada mesin satu, yang dimana snack A ini memerlukan waktu 2 jam untuk di mesin satu, dan snack B memerlukan waktu 1 jam untuk di mesin satu. Dengan kapasitas maksimum dari mesin satu ini adalah 100 jam. Nah, untuk mesin 2, di sini snack A memerlukan waktu 4 jam di mesin 2, sedangkan snack B memerlukan waktu 2 jam di mesin 2. Dengan kapasitas maksimum dari mesin 2 ini adalah 160 jam. Lalu untuk mesin 3, itu snack A memerlukan 1 jam di mesin 3, sedangkan snack B itu memerlukan 3 jam di mesin 3. Dengan kapasitas maksimum mesin 3 yaitu adalah 120 jam. Nah, untuk laba atau Z-nya itu, untuk snack A itu adalah sebesar Rp4.000, dan untuk snack B itu sebesar Rp5.000. Oke, next kita masuk ke bentuk matematis. Di sini kita memaksimalkan Z. Nah, Z ini, Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2. Nah, dari mana kita mendapatkan 4x1 dan 5x2 ini? Adalah dari tabel ini yang kita lihat. Nah, di situ saya masukkan 4, angka 4 dan angka 5 saja, tidak saya masukkan dalam ribuan karena agar tidak terlalu panjang. Jadi saya buat 4x1 ditambah 5x2. Dan dengan kendalanya yang pertama yaitu 2x1 ditambah 1x1 lebih kecil atau sama dengan 100. Untuk kendala yang kedua itu 4x1 ditambah 2x2 kecil atau sama dengan 160. Lalu untuk kendala yang ketiga itu 1x1 ditambah 3x2 lebih kecil atau sama dengan 120. Nah, untuk bentuk non-negatifnya itu x1 dan x2 itu lebih besar atau sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah,
Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan metode simplex. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana atau langkah-langkah untuk mengerjakan metode simplex ini. Nah, yang pertama itu ubah fungsi tujuan Z menjadi seperti ini. Menjadi Z minus 4x1 minus 5x2 sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita ubah batasan menjadi persamaan, yaitu dengan menambahkan slack variabel. Nah, di sini di kendala 1 kita akan menambahkan slack variabel x3, di kendala 2 kita menambahkan slack variabel x4, dan di kendala ketiga kita menambahkan slack variabel x5. Jadi bentuknya akan seperti ini, di mana 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 100. Untuk kendala yang kedua, 4x1 ditambah 2x2 ditambah x4 sama dengan 160. Untuk kendala yang ketiga yaitu x1 ditambah 3x2 ditambah x5 sama dengan 120. Terus setelah kita mengubah fungsi tujuan dan juga batasan atau kendalanya, selanjutnya langkah yang ketiga itu kita menyusun persamaan-persamaan tersebut ke dalam tabel. Persamaan-persamaannya sebelumnya ini. Nah, untuk langkah yang terakhir itu adalah dengan memilih kolom kunci dan baris kunci pada tabel, lalu kita lakukan perhitungan sampai menemukan hasil yang optimal. Nah, oke. Di sini adalah tabel yang sudah saya buat. Nah, jadi caranya itu adalah dengan kita memasukkan persamaan-persamaan tersebut tadi ke dalam tabel, di mana ini adalah tabel pertama. Lalu kita masukkan tadi kan Z-nya itu adalah minus 4x1 ditambah minus 5x2. Nah, untuk select variabel x3, x4, dan x5 ini kan tadi untuk z itu nggak ada, jadi kita nolkan saja. Lalu untuk di baris selanjutnya yaitu kendala yang pertama 2x1 ditambah 1x2 dan 1x3 dari x3 ini penambahan dari select variabel tadi. Nah, untuk nilai kanan ini adalah kapasitas maksimum dari mesin-mesin yang sudah kita baca di soal tadi. Nah, lalu kita masukkan seluruhnya sampai nilai di tabel ini sudah kita masukkan semua. Nah, untuk menghitung nilai indeks ini, nanti kita isi dulu sampai nilai kanan saja. Nah, setelah sudah kita isi semua nilai-nilai di tabel ini, lalu kita akan menentukan kolom kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci ini adalah, kolom kunci itu adalah di baris yang warna kuning ini. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menentukan kolom kunci ini? Nah, caranya itu adalah dengan melihat baris Z. Nah, baris Z itu kita lihat nilai negatif terbesarnya. Nah, nilai negatif dari baris Z terbesar yang paling terbesar itu adalah minus 5. Nah, jadi minus 5 ini kan berada di kolom X2. Nah, jadi untuk kolom kuncinya itu berada di kolom X2. Kita dari warna kuning. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Nah, untuk mencari baris kunci ini kita perlu menghitung nilai indeks. Baru kita hitung nilai indeks. Kita tambahkan tabel lagi di sebelah nilai kanan untuk memasukkan nilai indeks. Nah, untuk mencari nilai indeks ini adalah dengan rumusnya itu nilai kanan dibagi dengan koefisien kolom kunci atau koefisien di X2, kolom X2 ini. Nah, misalnya kita hitung nilai kanan Z ini 0 dibagi dengan koefisien di kolom kunci minus 5 itu sama dengan 0 indeksnya. Lalu misalnya 100, nilai kanan 100 ini kita bagi dengan 1 itu sama dengan 100. 160 dibagi dengan 2 sama dengan 80. 120 dibagi dengan 3 sama dengan 40. Nah, setelah kita menghitung nilai indeks, baru kita bisa menentukan baris kunci.
Nah, untuk menentukan baris kunci ini adalah dengan kita melihat nilai indeks positif terkecil. Nah, di sini adalah 40. Nah, 40 ini berada di baris X5. Jadi, otomatis baris kuncinya itu berada di baris X5. Kita beri warna biru. Nah, selanjutnya angka yang ada di perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci ini disebut angka kunci. Di mana di sini angka kuncinya itu adalah angka 3. Ini kita beri warna coklat ya. Nah, setelah kita menentukan nilai-nilai yang ada pada tabel pertama, sudah menentukan kolom kunci dan juga baris kunci. Lalu selanjutnya kita copy lagi tabel ini menjadi tabel baru. Nah, tapi untuk nilai-nilai isi nilai dari X1, X2, X3, X4, dan seterusnya itu kita kosongkan. Nah, bagaimana cara untuk menghitung atau menambahkan nilai-nilai yang kosong pada tabel ini adalah dengan cara pertama, kita lihat pada tabel pertama kan baris kuncinya itu berada di baris X5. Nah, jadi untuk di tabel baru yang di baris X5 ini kita rubah menjadi X2. Kenapa kita rubah menjadi X2? Karena kolom kunci di tabel pertama tadi itu berada di kolom X2. Jadi kita rubah menjadi X2. Setelah itu, kita hitung nilai-nilai yang ada di X2 ini adalah dengan cara eh, koefisien pada baris lama itu dibagi dengan angka kunci. Nah, di mana koefisien baris X5 ini kita bagi dengan angka kunci angka 3 ini. Jadi, untuk mendapatkan hasil 0,33333 ini adalah didapat dari 1 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,33333. Lalu, selanjutnya untuk mendapatkan nilai 1 ini kita dapat dari eh, 3 dibagi 3 sama 1. Lalu seterusnya 0 dibagi 3, 0, 0 dibagi 3, 0, 1 dibagi 3, 0,333, 120 dibagi 3, 40. Nah, untuk nilai indeks ini kita carinya nanti setelah kita menggunakan frekuensi. Nah, lalu kita ulangi lagi langkah seperti tadi. Nah, karena nilai di tabel ini yang baru terisi baru baris X2 yang kita cari tadi. Nah, untuk baris Z, X3, dan X4 ini kan masih kosong. Jadi bagaimana uh, cara untuk mengisi nilai-nilai yang kosong itu yang masih kosong? Nah, adalah dengan cara misalnya kita mau mengisi nilai pada baris Z. Nah, gimana sih cara dapetin nilai minus 2,333 ini? Nah, itu adalah dengan cara rumusnya itu adalah baris lama, baris Z lama berarti dikurang dengan koefisien pada kolom kunci yang lama dikali dengan koefisien pada baris kunci yang sudah kita cari tadi atau baris kunci pada X2. Nah, baris pada X2 maksudnya. Nah, jadi untuk menentukan nilai minus 2,333 ini didapat dari minus 4, yang dimana ini baris lambungnya minus 4 dikurang dengan koefisien kolom kunci itu adalah minus 5, lalu dikali dengan koefisien pada baris baru yang kita hitung tadi, yaitu 0,33333. Nah, eh, setelah hasilnya kita dapat minus 2,33333 ini. Nah, untuk seterusnya, begitu juga cara menghitungnya. Kita sesuaikan dengan baris dan kolom yang akan kita cari. Nah, misalnya saya contohkan lagi, untuk mencari yang ini, misalnya di baris
X3 dan juga di kolom X3. Dan untuk mendapatkan angka 1 ini adalah dari uh, baris lama X3 ini, satu kan, satu itu dikurang dengan koefisien pada kolom kunci, yaitu 1, lalu dikali dengan baris barunya itu adalah 0. Jadi 1 dikurang 1 dikali 0. Nah, jadi kita itu yang perkalian terlebih dahulu kan. Nah, jadi 1 dikali ini itu adalah 0. Jadi 1 dikurang 0 adalah 1. Dan jadi kita dapatkan untuk angka pada kolom dan baris X3 ini adalah 1. Dan juga begitu seterusnya sampai kita mendapatkan nilai eh, tabel ini seluruhnya sampai ke nilai kanan. Nah, setelah tabel ini sudah terisi semua, jadi itu kita akan menentukan kolom kunci terlebih dahulu. Karena mengapa? Karena di tabel kedua ini masih terdapat nilai Z yang negatif, di mana itu ada minus 2,333. Nah, jadi kolom kuncinya itu berada di kolom X1, karena minusnya berada di kolom X1. Nah, eh, setelah kita menentukan kolomnya berada di X1, lalu kita akan mencari garis kuncinya lagi, dengan cara menghitung nilai indeks terlebih dahulu. Nah, jenis nilai indeks tadi adalah nilai kanan dibagi dengan koefisien pada kolom kunci atau koefisien pada kolom X1. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil nilai indeks minus 85,714 ini, kita dapatkan dari nilai indeks yang 200 ini dibagi dengan minus 2,33333. Nah, ini dapatlah nilai indeks minus 85,714 ini. Lalu untuk nilai indeks yang kedua, 36 ini didapatkan dari 60 dibagi dengan 1,666667. Didapatkan hasil nilai indeksnya 36 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan menentukan baris kunci lagi. Nah, baris kunci untuk menentukan baris kunci itu adalah dengan melihat nilai indeks yang nilai positif terkecilnya. Di sini nilai indeks positif terkecilnya yaitu 24. Nah, jadi 24 ini kan berada di baris X4. Jadi otomatis baris kuncinya itu berada di X4. Nah, di sini untuk angka kuncinya itu yaitu perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci yaitu angka 3,3333. Nah, setelah kita mencari kolom kunci dan juga baris kunci pada tabel keluar, selanjutnya kita lakukan perhitungan seperti yang pertama tadi. Kita masukkan di baris kunci baru. Enggak, maksudnya baris baru dari baris kunci yang lama itu. Terus kita masukkan nilai-nilainya. Uh, kita lihat setelah kita masukkan nilai-nilainya itu, ini di tabel iterasi yang ketiga. Nah, di sini kan nilai Z-nya itu tidak ada lagi yang bernilai negatif atau minus. Jadi untuk tabel iterasi yang ketiga ini, kita tidak perlu lagi mencari kolom kunci dan juga baris kunci karena tabel ketiga ini sudah hasil yang optimal atau maksimum ya. Jadi di sini juga ada penjelasannya. Baris pertama Z tidak lagi ada yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil yang optimal dari tabel final. Nah, dari tabel final ini didapat X1 sama dengan 24 dan X2 sama dengan 32. Nah, Z maksimumnya itu sebesar 256. Jadi kesimpulannya itu adalah perusahaan akan memperoleh laba maksimum sebesar
256.000 per hari jika memproduksi 24 pieces snack A dan 32 pieces snack B. Nah, bisa dilihat di sini Z-nya itu sudah optimal dari 96 dan juga X1, 124 dan X2 itu 32. Berarti tabel ini sudah optimum. Oke, untuk cara manualnya seperti itu. Lanjut kita em, penyelesaian dengan QM. Nah, dengan QM ini kita pertama-tama langkah-langkahnya adalah kita buka dulu aplikasi QM-nya. Setelah itu eh, kita klik modul, habis itu pilih yang linear programming. Nah, ini dicentang. Habis itu klik file dan klik new. Nah, setelah klik new, dia akan muncul seperti ini. Di sini di title-nya kita boleh masukkan nama atau terserah apa sih yang kita mau. Di sini aku masukkan nama. Lalu setelah itu kita masukkan number of constraint-nya. Tadi kan constraint ini kendala ya. Nah, tadi kan kendala kita ada 3, berarti kita masukkan 3. Terus kita masukin juga number of variables-nya. Variables. Nah, tadi kan ada 2, jadi kita masukkan 2. Untuk X1 dan X2 atau snack A dan juga snack B. Oke, untuk objektifnya ini kita pilih yang maximize. Lalu kita klik OK. Setelah itu, hmm, nah, akan muncul tabel seperti ini. Tapi untuk nilai-nilainya ini masih kosong ya, teman-teman. Jadi kita masukkan persamaan-persamaan itu tadi ke dalam tabel ini dan didapat seperti ini. Lalu kita klik solve yang ada di atas ini, solve. Setelah kita klik solve, dia akan muncul penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama itu linear programming solve atau kita bisa lihat di sini snack A-nya itu 24, berarti tadi 24 pieces sama ya, dan snack B-nya juga 32 pieces semua. Nah, untuk optimal value atau Z-nya itu sebesar 256, sama dengan yang kita hitung manual tadi. Nah, ini untuk tabel iterasinya juga sama, ada 3 kali iterasi. Pilih. Nah, setelah selesai, itu cara pengerjaan QM. Eh, Mungkin segitu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.